Halo Sobat Sukses P3K dan CPNS. Sebelum kita membahas tentang petunjuk pengisian daftar riwayat hidup, Mimin mau mengucapkan selamat tahun baru 2024. Semoga tahun ini semakin sukses. Oke, baik, kita langsung saja ke pengisian daftar riwayat hidup atau DRH, yaitu langkah pertama, peserta yang sudah lulus seleksi dan melanjutkan ke pemberkasan, langkah pertama yang bisa dilakukan yaitu peserta login ke akun SSC ASN 2003 melalui tautan sscasn.bkn.go.id/daftar dan mengisikan username atau nick dan password akun yang telah dibuat saat registrasi. Selanjutnya akan muncul tab yang berisi pertanyaan, apakah Anda ingin melanjutkan pengisian daftar riwayat hidup dan pemberkasan CASN? Jika peserta memilih ya, maka akan muncul tombol pengisian DRH. Langkah pertama adalah pengisian data perorangan yang berisikan biodata calon ASN. Kolom yang ditandai bintang merah adalah wajib diisi. Isikan biodata, alamat, dan keterangan lainnya. Pengisian data perorangan harap dilakukan dengan teliti dan hati-hati, karena data yang diisikan adalah data yang digunakan untuk pemberkasan CASN dan tidak dapat diubah setelah Anda mengirim daftar riwayat hidup. Isilah bagian formulir yang wajib diisi pada bagian silakan lengkapi data Anda. Ditandai dengan tanda bintang. Anda diwajibkan mengisi gelar depan, gelar belakang. Bila tidak memiliki gelar depan atau belakang, silakan isi tanda strip. Gelar hanya berupa singkatan. Contoh, dokter, eskom, atau AMD. Tidak perlu dipanjangkan. Selanjutnya, alamat domisili. Alamat domisili adalah alamat tempat tinggal saat ini. Bila nama kecamatan dan kelurahan Anda tidak terdaftar dalam pilihan, maka pilih lainnya, lalu ketikkan nama kecamatan dan kelurahan tersebut di kolom bawahnya. Jika sudah, isilah captcha berikut di bawah ini dan klik tombol selanjutnya. Data Anda tidak akan tersimpan bila Anda klik tombol resum. Selanjutnya, pada kolom hobi dapat diisi lebih dari satu jenis seperti contoh di bawah ini. Langkah kedua adalah pengisian riwayat pendidikan. Pada kolom ini, peserta dapat mengisikan riwayat pendidikan dan riwayat kursus. Pendidikan yang digunakan saat melamar formasi jabatan telah otomatis muncul, tetapi dapat diubah untuk dilengkapi kolom-kolom yang masih kosong. Apabila ingin mengubah data riwayat pendidikan, klik tombol ubah pada riwayat pendidikan yang ingin dihapus. Kemudian silakan ubah data. Setelah itu klik tombol simpan untuk menyimpan perubahan data yang telah dilakukan. Perlu diketahui bahwa peserta tidak dapat menambahkan pendidikan lain yang setingkat dengan pendidikan yang digunakan untuk melamar atau pendidikan yang setingkat lebih tinggi. Misal, pendidikan yang digunakan untuk melamar adalah S1 Sistem Informasi. Lalu peserta ingin menambahkan pendidikan S2-nya. Penambahan akan gagal karena S2 adalah setingkat lebih tinggi dari S1.
atau jika peserta memiliki 2 gelar degree S1, lalu ingin menambahkan pendidikan lainnya, misal S1 manajemen, akan gagal juga di input karena tingkat pendidikannya setingkat dengan S1. Sistem informasi yang digunakan untuk melamar. Tambahkan pula pendidikan peserta sejak sekolah dasar, menengah, dan atas dengan mengklik tombol tambah pendidikan. Adapun ketentuan pengisian data riwayat pendidikan dan kursus atau pelatihan, yaitu yang pertama, isilah riwayat pendidikan dengan riwayat pendidikan formal, mulai dari SD. Untuk tingkat pendidikan SD, SMP, SMA, masukkan jurusan sekolah dasar atau SLTP, SMP, SLTA, SMA, dan sebagainya sesuai nomenklatur jenis sekolah di ijazah. Untuk tingkat pendidikan SMK, masukkan nama jurusan SMK. Untuk tingkat pendidikan perguruan tinggi, masukkan nama prodi atau jurusan yang sesuai dengan ijazah. Anda dapat menambahkan atau mengubah data riwayat pendidikan dan kursus sebelum mengakhiri proses pengisian daftar riwayat hidup. Jika sudah selesai mengisi data riwayat pendidikan dan kursus, klik tombol selanjutnya. Gelar depan dan gelar belakang adalah gelar yang Anda dapat setelah menempuh pendidikan tersebut. Selanjutnya adalah pengisian riwayat kursus. Jika peserta pernah mengikuti kursus, silakan klik tombol tambah kursus. Isikan data-data yang wajib, yaitu yang dibintangi merah. Untuk pengisian data tempat, silakan diisi dengan nama kota atau negara tempat pelaksanaan kursus. Langkah ketiga adalah pengisian riwayat pekerjaan. Di halaman ini, peserta diwajibkan mengisi riwayat pekerjaan jika ada, penghargaan jika ada, dan prestasi jika ada. Klik tombol tambah riwayat pekerjaan untuk menambahkan seluruh riwayat pekerjaan yang dimiliki oleh peserta sebelum lulus menjadi calon aparatur sipil negara. Klik pada tombol tambah riwayat penghargaan untuk menambah riwayat penghargaan yang dimiliki oleh peserta sebelum lulus menjadi calon aparatur sipil negara. Jenis penghargaan sudah disediakan pada kolom yang tersedia. Peserta tinggal memilih jenis penghargaan yang telah tersedia. Klik tombol tambah riwayat prestasi untuk menambahkan riwayat prestasi yang dimiliki oleh peserta sebelum lulus menjadi calon aparatur sipil negara. Langkah selanjutnya adalah pengisian riwayat keluarga. Di halaman ini, peserta diwajibkan untuk mengisi seluruh anggota keluarga, di antaranya pasangan, istri atau suami, anak, orang tua kandung, bapak dan ibu, saudara kandung, kakak dan adik, dan mertua. Klik tombol tambah riwayat istri atau suami untuk menambahkan data pasangan pada riwayat istri atau suami. Silakan isikan kolom-kolom yang diberi tanda bintang, wajib diisi secara lengkap.
Klik tombol tambah riwayat anak untuk menambahkan data anak. Silakan isikan kolom-kolom yang diberi tanda bintang atau wajib diisi secara lengkap. Form isian di bawah berlaku sama untuk inputan pada data orang tua kandung, saudara kandung, dan mertua. Selanjutnya adalah pengisian organisasi. Di halaman ini, peserta diwajibkan mengisi riwayat organisasi jika ada, dan mengisikan data-data lain yang dibutuhkan dalam proses pemberkasan calon aparatur sipil negara, sesuai dengan petunjuk pengisian data keterangan lainnya yang ada pada box berwarna kuning. Klik tombol tambah riwayat organisasi untuk menambahkan riwayat organisasi yang pernah diikuti oleh peserta sebelum lulus menjadi calon aparatur sipil negara. Langkah ke-6 adalah unggah dokumen. Di halaman ini, peserta diwajibkan melakukan 2 kali klik cetak DRH yang telah diisi dengan klik tombol cetak DRH perorangan dan cetak DRH riwayat. Selanjutnya, menulis data-data yang diharuskan untuk ditulis tangan di DRH yang telah dicetak tersebut dan menandatangani DRH. Terakhir, DRH yang telah ditandatangani wajib diunggah kembali ke SSC ASN di halaman ini. Dan dihimbau untuk membaca dahulu ketentuan unggah dokumen di bawah pada box berwarna kuning. Berikut merupakan contoh DRH perorangan. Yang ditandai bintang adalah kolom yang harus ditulis tangan oleh peserta setelah DRH dicetak. Diisi dengan huruf kapital atau balok dan menggunakan tinta hitam. Berikut merupakan contoh cetakan DRH riwayat. DRH yang telah ditandatangani wajib diunggah dengan multi-page atau hasil cetakan DRH perorangan dan DRH riwayat di-scan menjadi satu halaman, lalu diunggah di kolom yang sama. Peserta masih dapat melakukan perubahan pengisian data sebelum klik tombol akhiri proses pengisian DRH. Tombol akhiri proses pengisian DRH baru dapat diklik jika seluruh unggahan dokumen persyaratan telah lengkap diunggah. Oke teman-teman sejawat perawat, sekian dulu pembahasannya. Kalau teman-teman ada yang mau request materi lain tentang keperawatan, bisa langsung drop request kalian di kolom komentar di bawah. Teman-teman juga bisa beri saran dan masukan supaya channel kita semakin maju dan berkembang. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share ke teman sejawat lain agar kita bisa terus sama-sama belajar dan menambah ilmu. Semangat terus teman-teman semua. Sampai jumpa di konten kita selanjutnya.